Apa sih bedanya software sama hardware? Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah, kelas 10 TJKT1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang hardware dan software. Hardware adalah semua komponen fisik dari komputer atau perangkat elektronik yang bisa kamu lihat dan sentuh. Kalau software itu nyawanya, hardware itu badannya. Tanpa hardware, software gak punya tempat buat jalan. Tanpa software, hardware cuma sekumpulan besi dan plastik mati. Pertama, inti pengertiannya, hardware itu perangkat keras, wujudnya nyata, punya massa, makan listrik, dan bisa rusak kalau jatuh. Tugasnya menjalankan instruksi yang dikasih software. Yang kedua, komponen utama hardware dibagi 5 kelompok besar berdasarkan fungsi. Yang pertama, input device, alat buat masukin data ke komputer. Contohnya, keyboard, mouse, dan touchpad. Yang kedua, proses device, otak yang mengolah semua data. Ini bagian paling krusial. Contohnya, CPU, GPU atau VGA, RAM, motherboard juga masuk sini karena jadi tempat semua komponen nyambung. Yang ketiga, output device, alat buat nampilin hasil dari proses komputer. Contohnya monitor, speaker, printer, dan proyektor. Yang keempat, storage device, tempat nyimpen data permanen maupun sementara. Contohnya SSD, hard disk, HDD, flash disk, RAM, kartu SD, CD, atau DVD. Yang kelima, peripheral tambahan, komponen pendukung biar sistem lengkap. Contohnya power supply, kartu wifi, bluetooth adapter. Jenis hardware berdasarkan lokasi. Yang pertama, internet hardware, letak di dalam casing, gak kelihatan dari luar. Contohnya CPU, RAM, motherboard, SSD, VGA, PSU. Yang kedua, external hardware, di luar casing, dicolok lewat kabel atau USB. Monitor, contohnya monitor, keyboard, mouse, printer, speaker, webcam. Karakter hardware. Yang pertama, berwujud fisik, punya bentuk, ukuran, berat, bisa rusak karena air, panas, benturan. Yang kedua, butuh software, mau sebagus apapun gak guna kalau gak ada driver dan OS. Yang ketiga, bisa diupgrade, RAM kurang bisa ditambah, hard disk penuh bisa diganti SSD. Yang keempat, ada umur pakai, semua hardware bakal aus. SSD ada TBW, kipas bisa mati, baterai drop. Yang kelima, spesifikasi menentukan performa. CPU 12 core jelas beda sama 2 core. RAM 32 GB beda sama 4 GB. Hubungan hardware dan software, ini dua hal yang gak bisa pisah. Hardware tanpa software enggak. Software tanpa hardware sama dengan hantu. Driver jadi penerjemah antar keduanya. Contoh, Windows itu software, tapi butuh driver VGA, Nvidia biar bisa ngomong ke hardware. GPU-nya kalau driver salah, layar bisa ngeblank meski hardware-nya sehat. Intinya, kalau kamu sentuh dan angkat, itu hardware. Kalau kamu klik dan jalani, tapi gak bisa dipegang, itu software. Yang semangat dong. Maneh we sendiri. Aing mah capek, pengen sare. Software adalah kumpulan instruksi data dan program yang berjalan di perangkat keras komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Kalau hardware itu fisiknya, software itu nyawanya. Tanpa software, laptop dan HP cuma jadi pajangan mahal. Yang pertama, penjelasan mendalam. Software tidak bisa disentuh, tapi dia yang ngatur semua yang bisa disentuh. Dia berupa kode yang ditulis programmer lalu diterjemahkan jadi bahasa mesin berupa 0 dan 1. Kode ini memberitahu CPU, memori, dan komponen lain apa yang
logis. Contoh, jika user klik tombol ini, tampilkan gambar itu. Yang kedua, data. Informasi yang diolah program bisa teks, angka, gambar, video, database, pelanggan. Yang ketiga, dokumentasi. Panduan untuk user dan programmer lain. Isinya cara pakai, cara install, sampai cara modifikasi kodenya. Jenis-jenis software secara singkat. Yang pertama, software sistem. Contohnya Windows. Yang kedua, software aplikasi. Contohnya WhatsApp, Chrome, Canva, Spotify, game. Yang ketiga, software pemrograman. Alat buat bikin software lain. Yang keempat, software utilitas. Bantu maintenance dan optimasi komputer. Yang kelima, middleware. Penghubung antara software, sistem, dan aplikasi atau antar aplikasi. Yang keenam, software embedded. Nempel di hardware khusus dan menjalani fungsi tertentu. Contohnya software di mesin cuci, AC, mobil, dan siklus hidup software. Yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, desain atau perancangan. Yang keempat, coding. Yang kelima, testing. Yang keenam, rilis. Yang ketujuh, pemelihara. Yang kedelapan, model SDLC yang populer. Kenapa software penting banget? Karena software itu otak yang bikin hardware jadi berguna. Tanpa software itu cuma kotak mati. Terima kasih yang sudah menonton.